Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Anak-anak sekalian, kembali kita bertemu di materi keempat di pelajaran TIK ya. Dan hal yang mesti diketahui di sini, apa yang akan kita pelajari itu adalah operator aritmatika. Jadi operator aritmatika, maksudnya kita akan menjalankan operasi matematika. Di mana operator ini di sini ada simbolnya, itu nanti dia akan kita masukkan ke dalam rumus ya untuk menjalankan operasi matematika. Nah, apa yang mau dioperasikan atau apa yang mau dimasukkan ke dalam operasi aritmatika? Tentunya tidak lain adalah data dan data. Baik, anak sekalian, langsung saja. Di sini ada simbol operator tambah untuk tambah sama dengan di pelajaran matematika, kurang. Adapun untuk kali itu simbolnya bukan X ya kalau di komputer, ada tetapi dia tanda bintang. Adapun pembagian simbolnya ada garis miring. Untuk pemangkatan itu adalah kurung siku yang naik ke atas dan persentase persen. Dan ini untuk mendapatkan ini anak-anak sekalian bisa menekan kita lihat menekan shift angka 6 ya di keyboardnya. Kita tunggu sebentar. On screen keyboard. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kembali kita bertemu di pertemuan keempat ini ya, di mata pelajaran informatika SMP kelas 7. Nah, baik, hari ini kita akan belajar operator aritmatika ya. Cuman ada beberapa key konsep di sini atau keyword yang mesti kita pahami bersama dulu. Yang pertama, kita akan melakukan operator aritmatika atau operasi matematika, di mana kita akan menggunakan memasukkan simbol-simbol operator ini ke dalam rumus. Apa yang akan diolah? Yang diolah adalah data ya. Nah, baik, langsung saja. Beberapa di antaranya simbol operator itu sama dengan di pelajaran matematika, tapi ada yang sedikit berbeda. Tambah, ya, dia digunakan, atau simbol tambah itu digunakan untuk menjumlahkan data. Simbol minus seperti ini dia dipakai untuk mengurangi data. Itu bisa didapatkan di samping 0 ya, tekan shift lalu tekan tanda minus yang ada di atas ini. Nah, berikutnya ada kali. Perkalian di komputer itu menggunakan simbol bintang. Simbol bintang itu bisa didapatkan dengan menekan shift di keyboard lalu tekan angka 8. Maka kita akan mendapatkan simbol bintang. Berikutnya adalah pembagian. Pembagian ini simbolnya di komputer itu adalah garis miring. Dia bisa didapatkan dengan menekan tanda garis miring di bagian bawah sisi kiri keyboard kita. Nah, adapun ini adalah simbol pemangkatan. Dia mirip kurung siku yang ditegakkan ke atas. Ini adalah simbol pemangkatan. Dia bisa didapatkan dengan menekan shift di keyboard lalu menekan angka 6 di keyboard, maka kita akan mendapatkan simbol pemangkatan di komputer. Dan terakhir adalah persentase, simbolnya sama dengan di matematika. Nah, baik, sekarang kita akan buktikan apakah memang bisa bekerja data itu dikali, ditambah, dikurang, dan seterusnya dengan menggunakan simbol ini. Tentu bisa. Nah, di sini kita tulis contoh 5 tambah 6 ya. Nah, cuman di komputer itu, atau khusus di Microsoft Excel, untuk bisa menjalankan operasi matematika, dia mesti didahului oleh tanda sama dengan. Tanda sama dengan seperti ini. Contoh, kita ingin 5 tambah 8. Kita tulis 5 ditambah 8. Itu hasilnya berapa? Langsung kita enter. Oke. Betul. Hasilnya adalah 13. Nah, baik. Berikutnya, kita akan melakukan operasi pengurangan ya. Setelah tadi tambah, dia harus diawali oleh sama dengan agar simbol operator ini bisa berfungsi. Jadi kita tulis sama dengan, misalnya 9 dikurang 6, kita langsung enter, maka langsung kelihatan hasilnya adalah 3. Untuk perkalian misalnya 5 kali 4, kita tulis seperti biasa, sama dengan 5 dikali 4, itu hasilnya adalah 20. Baik, betul.
Nah, sekarang pembagian. Untuk pembagian, misalnya adalah 20 bagi 5 ya. Misalnya kita tulis sama dengan 20 dibagi 5, itu hasilnya berapa? Bisa kita enter. Tak, hasilnya ada 4, betul. Nah, di sini seharusnya 20 bagi 5 ya. Ini saya kasih tanda kutip 20 bagi 5 supaya dia tidak terbaca sebagai format tanggal. Oke. Nah, selanjutnya ini 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu seharusnya 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Oke, kita lihat berapa hasilnya. 2 pangkat 3 sama dengan, betul, 8. Nah, sekarang untuk persentase itu kita langsung saja tulis 20% enter, atau sama dengan 20% enter. Nah, ini dia formatnya persentase ya. Dia formatnya persentase. Kita bisa lihat kita klik kanan dulu, lalu format cell. Nah, kita langsung masuk di sini persentase. Kita klik OK. Nah, seharusnya di sini angkanya adalah 0,0 atau 0,2 ya kan. Berarti 20%, kita enter 20%. Ya. Sorry. Nah, kita format cell, lalu kita jadikan dia general. Oke. 20% itu adalah 0,2. Nah, baik. Sekarang kita akan saya akan membuat sebuah data pada sebuah tabel yang isinya adalah nama murid, pelajaran 1 dan pelajaran 2, lalu angkanya kita akan masukkan dan jumlahkan. Nah, misalnya ini saya tulis nomor urut, yang kedua adalah nama, yang kedua mapel 1, yang ketiga adalah mapel 2. Nah, di sini saya tulis jumlah. Baik. Nah, seperti kita ketahui, kalau ini dirasa terlalu sempit, maka ini kita akan geser agar sesuai lebarnya. Ini kolom nama saya butuh dia lebih besar. Oke, kurang lebih seperti ini. Anggaplah ada 5 murid ya. Sini saya tulis 1, 2. Nah, baik, supaya saya tidak perlu mengetik satu-satu lagi, anggaplah sampai 10, sampai 100 dan seterusnya. Nah, kita bisa melakukan pengkopian ya dengan cara seleksi keduanya, harus keduanya. Setelah itu kita tarik sampai angka yang kita inginkan. Misalnya saya mau sampai angka 8. Nah, bisa buat di tengah seperti ini. Berarti di sini ada murid 8 murid ya. Misalnya namanya Adi, Edi, terus Edo, Eka, Erik, terus Jamil, Ahmad, terus Riko misalnya. Nah, untuk mapelnya saya akan tulis random. Misalnya mapel 1 di sini 84, 67, 90, 77, 55, 89. Kurang lebih seperti ini. Dan ini saya juga masukkan misalnya 78, 56. Ya, mungkin ada beberapa yang bermedial. Terus oke, ini saya seleksi ketiga-tiganya supaya saya bisa tengahkan hasilnya rapi. Dan ini saya bisa berikan garis tepi dengan cara kita seleksi keseluruhan tabel. Setelah itu kita pilih border, saya pilih border all ya, all border seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang saya ingin mengetahui berapa jumlah dari total mapel 1 dan mapel 2 dari setiap murid. Tentu caranya kita akan menggunakan operator tambah. Di sini saya tulis sama dengan. Setelah itu saya tidak perlu mengetik ya 88 mapel 1 ditambah 8 atau berapa tadi 78 ya 78. Nah, hasilnya 166. Nah, ada cara yang lebih mudah di mana kita tidak perlu mengetik satu-satu ya. Itu kita tulis sama dengan, lalu kita sorot angka pertama yang ingin kita jumlahkan. Ketika kita sorot, maka akan ada garis putus-putus yang melakukan animasi, dan di sini dia akan muncul nama selnya.
ini I4. Ya, sudah benar, ini I, dia berada di baris keempat. Betul? Nah, sini saya mau menggunakan operator tambah ya. Berarti tambah. Nah, yang mau saya tambahkan adalah mapel kedua. Maka dia arti seharusnya muncul J4. Oke, betul J4. Sekarang kita enter. Nah, 166. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk 7 murid sisanya. Kita tulis sama dengan sorot angka yang ingin ditambah, lalu masukkan icon tambah, lalu sorot lagi data yang ingin ditambahkan, lalu enter. Nah, yang jadi persoalan, sepertinya kalau kita melakukan hal ini, bagaimana dengan ketika ada 100 data, 1000 data, atau bahkan ratus ribuan sampai jutaan data? Apa kita harus mengetik satu-satu? Nah, ternyata Microsoft Excel, Anda sekalian, itu sudah disediakan fitur pengkopian ya. Sama seperti tadi, ini kita bisa mulai dari sini atau dari atas, kita tarik ke bawah sampai dia ada icon ini ya, sampai dia ada icon tambah seperti ini, kursornya berubah. Setelah itu kita tarik ke bawah, maka dia akan melanjutkan rumusnya. Kita bisa lihat. Nah, ini I4 J4. Kalau kita turun ke bawah lagi, dia akan berubah I5 J5. Nah, inilah yang disebut dengan acuan statis. Artinya dia akan otomatis mengikuti urutan baris berikutnya. Nah, bisa dilihat berubah 110, I9, I8, dan seterusnya. Nah, sekarang ini rumusnya menggunakan icon tambah. Nah, tapi bagaimana misalnya kalau saya mau menjumlahkan semua nilai ini? Kira-kira bagaimana? Nah, apakah saya harus menulis seperti ini? Sama dengan yang ini ditambah yang ini ditambah yang ini, kolom berikutnya, dan seterusnya, lalu saya enter. Maka tentu hal ini adalah hal yang merepotkan. Bagaimana? Apakah ada cara mudahnya? Nah, tentu ada. Ini saya hapus. Yang kita butuhkan adalah menulis sama dengan, lalu tuliskan sum. Sum ini artinya summary, jumlahkan seluruh data. Nah, data yang mana? Saya akan membuat acuan data yang mau saya summary atau saya tambah adalah mulai data yang ini, data pertama sampai data ke-8. Saya klik tahan geser seperti ini, jadi acuannya kelihatan ya, K4 yang ini sampai K11. Ya, betul, sampai baris ke-11 pada kolom 4. Saya tutup kurung, setelah itu kita enter. Nah, hasilnya adalah 1234 ya, 1234. Tanpa perlu kita melakukan tambah manual satu demi satu, cukup memasukkan rumus sum. Itu yang pertama. Nah, sekarang di sini kita akan menulis rata-rata. Baik, rata-rata ini anak sekalian, dia didapatkan dengan cara jumlah itu dibagi dengan jumlah data, ya kan, jumlah keseluruhan dibagi dengan jumlah data. Nah, di sini untuk mendapatkan rata-rata berarti jumlahnya mapel 1 dan 2 itu dibagi dengan banyaknya mapel. Banyaknya mapel di sini ada 2 ya. Jadi sini saya tulis jumlah mapel itu sama dengan 2. Baik. Nah, 2 ini nanti saya jadikan acuan untuk mendapatkan rata-rata. Nah, berarti saya tulis sama dengan jumlah mapel 1 dan 2, ini kan tadi sudah kita jumlahkan, ada di sini. Terus kita langsung bagi dengan jumlah mapel. Jumlah mapel kita bisa masukkan 2, atau kita pilih di sini saja. Nah, langsung kita enter. Nah, ternyata rata-rata nilai ADI itu adalah 83. Kenapa saya lebih memilih cara ini, diklik di sini, itu supaya ketika jumlah mapelnya berubah, kita tidak perlu ubah satu demi satu rumus yang ada di rata-rata. Atau tapi dia akan sekali ubah di sini, maka semua rumusnya akan berubah, ya kan? Nah, sekarang kita lihat jumlah mapel K4, betul K4. Sedangkan untuk rata-rata adalah I13. Ini adalah kolom I, barisnya adalah ke-13. Oke, benar. Nah, sekarang sama dengan tadi, supaya kita tidak perlu mengetik satu-satu lagi rumusnya, maka kita tinggal copy saja. Kita dekatkan kursornya, setelah itu klik tahan, geser ke bawah. Pak.
dapat. Wah, ternyata tidak error. Kenapa bisa? Nah, sekarang kita perhatikan rumusnya. Kalau ada yang seperti ini, jangan panik dulu, kita baca rumusnya dulu. Nah, K4 dan I13, ini adalah I13, jumlah mapelnya, oke, sudah benar. Makanya dia muncul. Nah, sekarang kita turun ke sini. K5, nah ini adalah K5, kolom 5, kolom K, baris kelima. Oke, dapat. Sudah benar. Sekarang ini adalah L ya. Bukan, ini adalah I. I14 kita lihat. I kolom baris ke-14. Ternyata kosong. Ternyata di sini adalah kosong. Nah, seharusnya di sini adalah 13. Di sini seharusnya adalah 13. Nah, oke, sekarang sudah betul ya. Cuma ini di persoalan, apakah kita harus mengubah ini satu persatu? Tentu merepotkan. Nah, apakah ada cara? Bagaimana caranya supaya I13 ini tidak berubah, tapi jumlah mapelnya atau jumlah total nilai mapel tidak berubah, ya kan? Oh, caranya ada dan cukup mudah. Caranya adalah kita klik dulu rumus yang berfungsi. Setelah itu kita pasang di depan karakter I itu icon dolar. Itu sebelum huruf I, dan setelah huruf I juga kita pasang simbol dolar. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengunci sel tersebut. Nah, sekarang kita turunkan ke bawah. Nah, sekarang dia sudah berfungsi, teman-teman sekalian. Jadi fungsi kita menambahkan icon dolar di depan dan di belakang sel, nama sel itu adalah untuk mengunci sel tersebut agar tidak ikut berpindah. Kita bisa lihat di sini K4 I13. Oke, setelah kita turunkan di bawah, di sini menjadi K5 I13. I13-nya tidak berubah. Adapun yang lainnya itu berubah. K6 I13 juga I13-nya tidak berubah. Kita turun ke bawah, terus itu tidak ada yang berubah I13-nya. Kenapa? Karena kita telah menguncinya. Baik, demikian untuk operasi aritmatika kali ini. Silakan dipraktekkan. Semoga anak-anak sekalian bisa memahaminya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.